terlihat, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun nanti saya akan menyampaikan sedikit contoh studi kasus dari sebuah karya ilmiah yang telah selesai diteliti. Terima kasih. SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis. Pada abad 21 ini, peran dan daya dukung teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis sangatlah penting. Hal ini disebabkan adanya arus perubahan atau transformasi yang bersifat global yang digerakkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan, arus ini telah mengantarkan perekonomian dunia masuk pada gelombang keempat, yaitu gelombang ekonomi kreatif. Pengertian sistem informasi. Sebelum menjelaskan pengertian sistem informasi, hal yang akan dijelaskan terlebih dahulu adalah istilah sistem, data, dan informasi. Ketiga istilah ini merupakan istilah inti untuk dapat memahami pengertian sistem informasi. Ketiga istilah tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sistem menurut Davis pada tahun 1974 adalah hal yang dapat bersifat abstrak atau fisik. Sistem yang bersifat abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang saling tergantung. Data menurut sekumpulan garis fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. Sedangkan informasi berarti data yang telah dibentuk dalam suatu format yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Berdasarkan pengertian sistem data dan informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai suatu komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Dan terkait tiga aktivitas dalam suatu sistem informasi, yaitu input, proses, dan output yang diperoleh oleh organisasi untuk membuat keputusan, mengendalikan operasi, meneliti permasalahan, dan yang terakhir adalah menciptakan produk baru atau jasa. Yang kedua, ada sistem informasi dalam perspektif bisnis. Menurut Loudon dan Loudon pada tahun 2012 bahwa perspektif bisnis merupakan sifat organisasional dan manajerial dari sistem informasi. Dari perspektif bisnis ini, kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi, sehingga dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pendekatan-pendekatan atas sistem informasi. Pendekatan pada sistem informasi merupakan salah satu isu yang menarik ketika mempelajari perkembangan teknologi dan informasi. Semakin kompleksnya sistem dan perannya di berbagai sisi kehidupan manusia membuat pendekatan terhadap sistem harus dapat mencakup berbagai sudut pandang. Sistem tidak lagi dipandang hanya sekedar seperangkat teknologi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi lebih dari itu, sistem adalah suatu yang kompleks yang mencakup dimensi manusia sebagai pengguna dan mencakup berbagai disiplin ilmu. Berikut terdapat gambar pendekatan-pendekatan atas sistem informasi menurut Loudon dan Loudon pada tahun 2012. Terdapat dua warna, yang pertama warnanya abu-abu, yang kedua warnanya biru. Untuk warna abu-abu dikategorikan sebagai technical approach yang di dalamnya terdapat management science, computer science, dan operations research. Yang warna biru dikategorikan sebagai behavioral approach yang dimana terdapat psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Sistem informasi pada perusahaan. Tipe-tipe utama sistem dalam organisasi didasarkan atas beragam kekhasan, minat, dan level pada organisasi. Maka terdapat juga beragam sistem. Perusahaan tidak dapat menggantungkan penemuan informasi hanya pada satu sistem, karena tak satupun sistem dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan perusahaan.
beragam jenis sistem informasi menurut Loudon dan Loudon pada tahun 2009, yaitu yang di bawah terdapat fungsional area yang dimana di dalamnya memuat sales and marketing, manufacturing dan production, finance dan accounting, dan yang terakhir adalah human research. Dan yang sebelah kanan terdapat group sales yang dimana memuat senior manager, middle manager, dan yang terakhir adalah operational manager. Yang sebelah kiri terdapat kind of information system yang dimana memuat strategi level, manajemen level, dan yang terakhir adalah operational level. Berikut ini saya akan sedikit memberikan contoh mengenai sistem informasi manajemen yang telah diuji dimuat dalam beberapa jurnal. Yang pertama terdapat jurnal Sains dan Teknologi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan berbasis web studi kasus PT Karya Swadaya Abadi. Pada jurnal kali ini dijelaskan bahwasanya perkembangan serta penggunaan teknologi informasi telah berkembang pesat saat ini, terutama dalam efisiensi kinerja perusahaan yang sebagian besar proses bisnisnya telah dilakukan secara terkomputerisasi, serta pada dokumen-dokumen tertentu didokumentasikan dan disimpan ke dalam bentuk digital. Salah satunya adalah proses untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan. Hasil dari proses bisnis tersebut akan menjadi salah satu landasan bagi high level departemen untuk mengambil keputusan. Proses bisnis untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan secara manual tentu dapat mengakibatkan beberapa masalah, di antaranya berpotensi untuk kehilangan data ataupun terjadi human error pada satu kalkulasi serta dokumentasi input harian dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya dapat digunakan model sistem informasi manajemen yang terfokus pada pengelolaan laporan keuangan. Model sistem informasi manajemen ini pernah diteliti sebelumnya dan terbukti efektif untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini akan dibangun suatu sistem informasi manajemen berbasis website yang mencakup laporan keuangan, pengelolaan data aset perusahaan. Selanjutnya, model website akan dibangun dengan front-end dan back-end yang dilengkapi dengan database. Sistem tersebut telah berhasil diimplementasikan dan terbukti dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari perusahaan. Jadi di jurnal kali ini dijelaskan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Happy Anita Margareta dan Marlin terbukti bahwasanya penerapan sistem informasi manajemen keuangan dapat ditetapkan atau diterapkan di PT Karya Swadaya Abadi dengan basis web. Dan contoh yang kedua terbit dalam jurnal Sains and Teknologi Informasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Social Learning untuk mendukung pembangunan Kota Tangerang dalam meningkatkan Smart City berbasis Android, yaitu Kota Tangerang selalu dalam perkembangan menuju Smart City, di mana memberikan sebuah layanan yang memudahkan masyarakat dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Untuk menjadikan Kota Tangerang menjadi kota cerdas, sangat perlu memanfaatkan sebuah teknologi informasi. Salah satunya adalah pendekatan antara Smart City dan Smart People. Faktor yang berpengaruh dalam Smart People adalah sebuah pendidikan atau sebuah pelatihan, baik berupa edukasi secara langsung atau penyuluhan di lapangan, ataupun juga yang sifatnya e-learning. Human capital, research, development, dan innovation, di mana memiliki tahapan yang prosedural dalam analisa data dan desainnya. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi social learning yang dapat diakses oleh
yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Tangerang berbasis Android. Dengan adanya sistem informasi penyediaan pembelajaran sosial ini dapat meningkatkan pembangunan smart city melalui smart people pada Kota Tangerang. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Intania Ruhyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.